Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman developer dimanapun berada. Sore hari ini, nah ini cuacanya mau maghrib teman-teman ya. Jadi saya mau membantu ataupun masang setbox yang tetangga beli ya. Baru saja tetangga saya sebelah rumah membeli setbox, tapi nggak bisa pasang ya. Jadi selain saya ngonten Ananda para Prayoga, juga memperbaiki elektronik. Oke, kita simak videonya, kita sambil belajar bareng-bareng elektronik, yaitu cara pemasangan setbox yang umum sekarang ini dipakai oleh televisi ya, karena sudah pindah di jaringan digital. Oke, kita simak videonya, let's go. Nah, inilah antenanya. Ini tetangga saya sendiri ya. Selain saya ngonten Ananda para Prayoga, juga memperbaiki elektronik. Nah, untuk peralatannya sementara ini dulu ya. Kita bawa obeng 2, obeng kecil, dan tang potong, meter buat persediaan saja. Dan ini cuacanya mau maghrib. Nah, itu kelihatan teman-teman. Antenanya cukup sederhana, pakai antena kipas ya, dan yang buat antenanya juga saya, karena sekarang untuk jaringan di Indonesia sudah pindah ke jaringan digital, yaitu setiap televisi harus memakai stopbox yang sudah ditentukan beberapa hari lalu. Dan bagaimana sih cara masang stopbox pakai antena biasa? Jangan lupa ikuti terus biar nggak gagal paham. Di lokal yang ada di Indonesia teman-teman ya. Nah, oke, untuk keseruannya mari kita simak videonya. Nah, ini untuk unitnya, mereknya D-Color. Ini sudah support MP4, MP3, USB, dan YouTube. Nah, ini namun belum ada antena WiFi dongle-nya, karena mungkin harus beli sendiri ya teman-teman. Karena ini kebutuhannya cuma untuk menonton televisi, dan antenanya pakai antena biasa. Nah, ini isi dalamannya. Unitnya D-Color DC001, support USB, channel, volume, menu. Sementara remote dipasang dulu baterainya. Nah, baterai remote kita pasang dulu, dan nanti juga kabel RCA, dan langsung kita colokkan ke antena. Jadi nanti antena yang ada di TV itu saya pindah ke antena bagian stopbox ini. Nah, baterai sudah terpasang, tinggal kita coba dulu. Dan jangan lupa bagi teman-teman ya, mungkin untuk pemasangan kabel RCA ini kita harus waspada, karena biasanya kalau kabel bawaan seperti ini mudah putus ya bagian dalam. Sebaiknya kita tes dulu masih nyambung ataupun sudah putus. Nah, ini nanti kelihatan ya teman-teman, biar nggak membingungkan waktu pemasangan nanti. Dan kabel RCA masih bagus, nggak ada yang putus. Dan pemasangannya seperti ini ya. Kita lepas dulu untuk kabel AC ataupun kabel listriknya. Nah, kita harus membaca di bagian belakang ini ada colokan antena. Nah, ini ada kabel AV,
kita harus sesuaikan dengan warna kabelnya ataupun colokannya teman-teman. Nah, bagian kuning itu video, bagian merah dan putih itu bagian audio. Jadi seperti ini ya. Jadi kita tidak pakai HDMI. Nah, antenanya di sini. Coba kita tes dulu. Karena ini pemasangannya pakai kabel RCA teman-teman ya. Ini TV-nya pakai TV sub LED 32, karena kabel HDMI-nya enggak ada, jadi sementara pakai kabel RCA saja. Oke, inilah pemasangannya agar teman-teman yang baru saja membeli stopbox, apalagi yang bermerek DC Color seperti ini, cara pemasangnya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan untuk colokan televisi ataupun antena televisi kita copot dulu. Nah, seperti ini. Lalu untuk kabel AV ataupun audio video yang bagian kuning kita colokkan ke video in, dan yang merah sama yang putih itu audio in. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang tadinya dipasang di bagian stopbox itu audio dan video out, dan antena kita pindah di bagian sini. Nah, begitulah cara singkat untuk pemasangan stopbox ya. Ini pakai antena biasa, dan antena yang dari TV kita pindah ke bagian antena di mesin stopbox ini. Dan lalu kita coba dulu apakah langsung clear untuk gambarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Thank you, action. Colokan listrik ataupun kabel AC kita colokkan dulu. Nah, itu udah menyala teman-teman. Untuk stopboxnya udah menyala kuning, dan sekalian colokan televisinya kita hidupkan ya. Nah, ini udah menyala kuning ya untuk mesin stopbox ini, namun televisi belum saya nyalakan karena masih posisi off. Nah, ini kita on dulu ataupun kita hidupkan televisinya. Ini sudah berwarna hijau, bertanda televisi sudah play ataupun sudah hidup. Kita tunggu sebentar. Nah, ini lalu kita cari bagian input ya. Kita harus masuk input, yaitu bagian AV in. Nah, ini sudah saya pindah. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah kelihatan untuk mesin stopbox ini sudah hidup dan ada tulisan di sini. Dan pertama-tama kita harus menyesuaikan dulu, yaitu ada bahasa, ada negara, juga yang paling penting di bagian kode pos teman-teman. Jangan lupa untuk pertama kali untuk searching, untuk pencarian secara otomatis kita harus menyesuaikan untuk kode pos yang ada di tempat teman-teman saat ini. Nah, kita masukkan dulu bahasa, terus ada juga negara, lalu kode pos yang teman-teman tempati saat ini, yaitu masing-masing kecamatan pasti ada nomor kode pos. Lalu kita tekan OK, dan posisi mesin stopbox secara otomatis mencari sendiri untuk sinyal ataupun siaran televisi. Nah, ini sudah kelihatan. Biar menunggu 100% ya untuk pencariannya. Itu sudah ada tulisan TV One, Indosiar, Antv, dan seterusnya. Dan ini kita tunggu dulu sampai selesai 100%. Nah, itulah teman-teman. Jadi gambarnya cukup bersih. Dan ini cara pintas untuk memprogram ataupun searching mesin stopbox yang saat ini setiap televisi harus memakai mesin stopbox, karena untuk mencari siaran TV lokal Indonesia.
begitulah cara pintas untuk memasang ataupun instalasi stop box untuk televisi LED yang besar maupun yang kecil ya. Televisi LED itu sama saja seperti itu, dan hasilnya untuk mesin stop box D-Color lumayan bagus. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, itu teman-teman, jadi pemasangannya cukup mudah. Ini mereknya D-Color ya, D-Color. Nah, ini sudah langsung terpasang, sudah langsung connect ke antena, dan pemasangannya cukup mudah ya, simple. Dan mungkin ini bisa direkomendasi, dan hasilnya jring seperti itu. Nah, cara pemasangannya tadi ya, kita pasang baterai dulu di remote, terus cek RCA dipasang di TV dengan mode AP, terus TV posisi input AP ya, langsung dipindah untuk antenanya ke antena yang ada di set-top box ini. Nah, itulah cara pintas untuk pemasangan set-top box yang sudah beredar untuk saat ini di Indonesia, dan inilah hasilnya. Kinclong, mantap.